Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibunda semua yang saya muliakan, pengurus Majelis Taklim Masjid Paripurna Al-Fajar yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita bertemu pada sore yang berbahagia ini. Baru saya sampai lagi ke Pekanbaru. Saya ngisi halal bihalal tadi itu. Tempatnya di kampung. Berangkat pagi habis sholat subuh sampai di kampung jam 9. Acara halal bihalal lengkap nih mama dan ulamanya pakai pakaian adat semuanya, pakai silat. Selesai habis zuhur makan bersama. Kalau di sana tuh makan berkawa yang tiga. Jadi acaranya betul-betul halal bihalal pakai acara adat. Ya, ada nih mamanya lengkap sama pakaiannya. Selesai jam 1, jam setengah 2 saya berangkat lagi masuk tol. Itulah untungnya tol itu pulang balik ya. Memotong waktu sangat. Biasanya kalau saya balik itu habis 3 jam setengah. Hari ini alhamdulillah berkat tol itu putus 2 jam setengah. Tapi larinya di tol tuh 100 ke atas juga larinya. Muncul mulai jiwa muda kita mau mobil muda. Alhamdulillah ya, karena tol itu cukup sepi hari ini, nggak terlalu banyak, nggak terlalu ramai. Beda sama mudik kemarin. Mudik kemarin luar biasa, tol itu jauh. Makanya Allah kasih kita fasilitas, itulah manfaatnya, sangat singkat sekali yang berkat adanya tol. Dan alhamdulillah Allah pertemukan kita pada sore yang berbahagia ini dalam kajian kita. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang momen halal bihalal ini suara tuh sudah mulai banyak ini Bu. Udah sakit kadang-kadang. Kemarin nggak salah 3 tempat juga, Jumat, Sabtu, hari ini. Jadi mohon maklum mungkin suara itu ada mic-nya cukup bagus ini ya, jelas suaranya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya Bapak saya nampak Ustaz dari situ, makanya tersebut juga Bapak. Ibunda semua rahimakumullah. Karena ceramah tadi Bapak Ibu. Allahu Akbar. Jadi tema kita sore ini sebetulnya ngaji fikih. Kemarin sampai bab zakat, ya, bab zakat. Jadi zakat ini memang penting, menghapus. Karena zakat secara lughat itu tathhir, mensucikan harta. Jadi kalau mau harta kita suci itu berzakat, itulah. Maka dengan berpuasa Ramadan kita membayar zakat, maka kita disebut dengan fitrah. Kita disebut dengan fitrah, suci di balik sana. Karena dekat ke sini, mic-nya arahkan ke sana, speakernya arahkan ke sana, aman tuh. Begitu, insya Allah aman tuh, ya. Aman, nggak story lagi. Jadi apa yang kita dapatkan itu adalah
fitrah, kesucian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Inilah ayat yang cocok nih pada sore ini, bahwa Allah memerintahkan kita untuk mencari ampunan atau maghfirah. Kalau cari ampunan, dasarnya keikhlasan kita kepada Allah. Ibu ikhlas atau enggak? Di mana kita belajar ikhlas setelah Ramadan ini nantinya? Selama Ramadan kita rajin baca Quran. Kenapa kita rajin baca Quran? Karena Ramadan, berarti belum ikhlas. Berarti baca Qurannya nanti musiman. Kenapa saya rajin sholat tahajud? Kebetulan bangun sahur. Berarti dia tahajud karena bangun sahur. Berarti kalau nggak sahur lagi, nggak tahajud, bukan karena Allah. Jadi kapan diuji ikhlas kita itu? Justru setelah Ramadan. Kenapa kita rajin sholat? Sunnahnya lengkap, witirnya lengkap. Karena ada sholat taraweh. Kalau nggak ada sholat taraweh, entah kemana-mana apa witirnya. Artinya dibuktikan keikhlasan kita beramal selama Ramadan itu setelah Ramadan. Kalau enggak, berarti amal kita namanya ritual musiman. Pas Ramadan ibu tuh alim. Pas lah hilang Ramadan kembali ke habitatnya. Pas Ramadan ibu tuh enggak banyak ngomong. Mulutnya terjaga betul. Enggak mau menggosip, taatnya minta ampun ya. Enggak mau lagi bercerita ke sana ke sini. Oh, baru 1 Syawal kambuh lagi. Berarti bukan ikhlas. Itu namanya ketaatan musiman. Jadi Ramadan itu bukan bulan menumpuk amal. Jadi kayak orang nabung seolah-olah Ramadan itu kita menumpuk amal bekal untuk 11 bulan selanjutnya. Nggak cukup, Bu. Terus apa Ramadan itu, Ustaz? Syahrut tarbiyah. Bulan latihan. Di Ramadan kita dilatih jaga ucapan. Di Ramadan kita dilatih tontonan. Di Ramadan kita dilatih cara bergaul yang baik. Di Ramadan kita dilatih untuk mengkhatam Al-Quran dalam 1 bulan. Bahkan ada yang khatam 3 kali selama Ramadan. Dilatih. Coba ibu kita cari kucing atau monyet lah kira-kira. Beli monyet digunakan untuk ngambil kelapa. Tiap pagi monyet tadi kita kasih makan, suruh manjat kelapa. Diajarkan mana yang masak, mana yang belum. 1, 2, 3, 4 hari. Akhirnya besok nggak perlu disuruh lagi. Tahu sendiri ya di mana yang masak, dia bawa ke bawah. Ibu dilatih berapa hari? Kita dilatih berapa hari? 30 hari. Baru 1 Syawal hilang semuanya. Nggak ada lagi. Duhanya hilang, tahajudnya hilang, sholat witirnya hilang. Alasannya apa? Kan sudah Ramadan kemarin. Oh, gagal latihan kita. Maka ayatnya apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah mencari ampunan Allah. Ingat surga itu seluas langit dan bumi. Jadi surga itu luas, Bu. Jadi tidak usah ingin masuk surga sendiri. Kalau perlu kita masuk surga itu ramai. Hari ini banyak orang masuk surga pengen sendiri. Ini tidak boleh masuk neraka.
aku masuk neraka, ini masuk neraka. Model inyo aja yang masuk surga. Mau seluas langit dan bumi, mau ibu di situ sendiri. Tentu kita ingin masuk surga dengan suami. Iya enggak Bu? Enggak lah Ustaz, cukup di dunia aja, nah di dunia aja udah capek katanya. Di surga itu semua yang tidak baik itu hilang semua. Ya, karena semua di sana itu seluruhnya adalah kenikmatan yang Allah berikan. Penduduk surga itu tidak ada dengki, tidak ada iri hati, tidak ada dendam, tidak ada buruk sangka. Ya, tidak ada semuanya. Semuanya murni. Betul-betul kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka kemarin itu kita sudah dapat ampunan dari Allah. Terus apa sambungan ayatnya? Wallazina yunfiquna fis-sarra wat-dharra. Ciri orang-orang yang minta ampun kepada Allah sebagai penduduk surga itu apa? Dia mau berbagi, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan kaya. Syarra dharra, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Tidak ada kita alasan berbagi. Kenapa ibu tidak berbagi? Oh, saya kan susah juga Ustaz. Kalau sedikit tentu sedikit, banyak pula. Ya, kita ini kan cenderung lebih enak menerima daripada memberi. Iya Bu, lebih enak menerima atau memberi? Tapi lebih bahagia kita memberi atau menerima? Memberi itu membahagiakan. Ada kepuasan batin kalau kita berbagi. Contoh, kita bawa orang makan ke rumah. Makan tuh saking enaknya habis. Senang gak hati kita? Senang sekali. Maka memberi itu adalah obat daripada penyakit psikologi kita. Maka seringlah memberi. Karena orang yang suka memberi itu pasti bahagia. Ini salah satu kunci bahagia. Kita mau berbagi. Kita mau memberi. Jangan kita kikir. Apalagi sampai mengambil hak orang lain. Apalagi tak mau bayar hutang. Banyak yang mau bayar hutang. Contoh, ada kisah. Kalau tidak salah di dalam kitab Ar-Risalah, ada orang dia pulang dari acara, adalah syukuran, makan bapak tuh di situ. Setelah makan, biasalah kalau setelah makan itu kadang-kadang kan nyangkut itu daging itu. Itulah kalau lama bercerita orang kita ini ya, ikut pula dia, malas dia. Oke. Jadi makan itu tersangkut daging di giginya. Jadi bapak itu karena sudah tersangkut risihnya. Pas pulang, sebelum dia pulang ke rumah, adalah pohon kecil di depan rumah tempat dia makan tuh. Dia ambil rantingnya. Apa yang diambilnya? Ranting diambil, dicongkelkan ke giginya. Akhirnya daging tadi lepas. Ada setelah itu muncul mimpi. Lewat mimpi. Dia orang baik, sholat rajin, puasa rajin, dia baca Quran rajin, amalnya sangat banyak, amal baiknya di sisi Allah. Bagus amal baiknya. Tapi pas dibersih dengan Allah tadi, amal ini panjang prosesnya, tidak selesai. Padahal ibarat tabungan itu dah banyak, tapi tidak bisa dicairkan. Karena ada syarat yang kurang, ada yang mengganjal. Kenapa amalan ini belum diterima? Ada satu urusan engkau yang belum selesai, kata Allah. Apa? Engkau mengambil hak yang bukan hak engkau. Apa yang diambil tadi? Ranting milik orang rumah itu. Karena lupa minta izin. Apa yang diambilnya Bu?
ranting lupa minta izin. Rupanya ranting yang sedikit jadi masalah kepada Allah. Kalau kita apa yang nak ambil? Nampak bunga depan rumah ibu, bawa satu ya. Seolah-olah orang udah izin. Apalagi musim bunga kemarin. Udahlah, asal nampak bunga tetangga aku. Ya, yang ibu itu agak berat hati, senyum-senyum aja dia. Entah diizinkan atau tidak. Bunga itu nanti sebagai penghalang kita untuk mendapatkan amal-amal yang kita kumpulkan. Apalagi masalah hutang. Maka hati-hati kita berhutang. Nanti kalau begitu tidak boleh kita berhutang, Ustaz. Boleh. Kalau perlu dicatat tanggalnya. Jangan sampai tidak ingat. Ini yang lucu, hutang orang ingat, hutang inyo ke orang lupa. Nah, ini bahaya. Jadi ini yang perlu kita jaga supaya amal kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa sambungan ayat yang ketiga lagi? Yang pertama tadi maghfirah, ampunan Allah. Yang kedua yanfaqu fis sarra wa dharra, dalam keadaan apapun kita mau berbagi dengan orang lain. Yang ketiga wal kaziminal ghaiz. Apa makna wal kaziminal ghaiz tadi? Mampu menahan amarah. Ibu bisa menahan amarah, Bu? Kalau tiba-tiba kita marah, gimana cara mengatasinya? Astaghfirullahaladzim. Tidak bisa juga ambil wudu. Tidak bisa juga bawa mandi, selesai. Yang penting, makanya para ulama mengatakan orang yang hebat itu bukan orang yang kuat. Orang yang hebat di sisi Allah, orang yang bisa menahan amarahnya. Marah karena Allah, benci karena Allah, sayang karena Allah. Maka kalau ibu ada benci, ada marah, kita tidak marah ke orangnya, tidak benci kepada orangnya, tapi benci kepada sikap dan perbuatannya, dan benci itu karena Allah. Maka saya analogikan, sering saya analogikan, ibu berjalan, ada acara pesta kita di depan ini, tiba-tiba ada orang yang menginjak kaki ibu, terinjak kaki ibu tadi, tanpa, kalau terinjak apa bahasanya tuh? Tidak sengaja. Yang injak itu orang muda yang umurnya di bawah ibu. Kira-kira ibu bilang apa? Ada matonya enggak? Kemana mata tuh? Tiba-tiba ada acara, ibu kena injak lagi. Yang menginjaknya istri wali kota. Terinjak sama dia pas acara, lewat ibu wali kota tuh terinjak kaki. Kira-kira apa kata ibu? Senyum, injaklah lagi katanya. Tapi kayak menginjak yang satu tadi, nah, kemana mata tuh? Berarti perbuatan kita yang dua ini bukan lillah. Kalau wal kaziminal ghaiz, berarti sikap ibu itu sama. Tidak terlalu cepat terpancing emosi. Kan terinjak, bukan paham itu maknanya. Kadang-kadang hidup ini karena kita tidak wal kaziminal ghaiz, kita membeda-bedakan orang. Tiba orang ini minta tolong, ayah. Tiba orang kau minta tolong, ada. Kita membeda-bedakan orang. Ini sikap, ya. Nah, ini sikap dalam hidup. Nah, ini yang kita perbaiki. Makanya benci karena Allah, sayang karena Allah, marah karena Allah. Rasulullah itulah orang yang bisa menahan amarah. Nabi duduk Rasulullah dengan Aisyah. Aisyah siapa? Istri beliau. Duduk Nabi dengan Aisyah. Santailah duduk sore. Karena ada keperluan, ada barang yang diantar, datanglah adiknya Khadijah. Lupa saya namanya. Kan Khadijah punya adik.
Nah, ada yang sesuatu yang diantarkan ke rumah Rasulullah. Pas Khadijah pulang tadi, pas adik Khadijah pulang tadi, kalau istri kita meninggal mirip dengan adiknya. Kalau adiknya datang, siapa yang terbayang sama bukan ke ibu saya nanya ya, ke suami-suami lah. Atau ibu umpamanya punya suami, baik suaminya meninggal, dia punya adik. Nah, mirip, datang dia ke rumah ibu ngantar sesuatu ke kakak iparnya ya. Kira-kira ibu ingat tak suami? Ingat tak suami? Ingat, mirip kali lah sama abang adik ipar saya. Ini bukan ipar adalah maut ya. Nah, jangan salah paham pula. Nah, ini masuk pula ipar adalah maut. Kata bukan itu maksudnya. Jadi ketika pulang, apa kata Rasulullah? Hai Aisyah, rindu saya rasanya dengan Khadijah. Rindu saya dengan Khadijah. Nampak adik Khadijah itu mirip sekali. Saya ingat kepada orang yang saya cintai, Khadijah. Tahu tak model apa buku Aisyah dengar itu? Aisyah dalam kisahnya bercemburu. Langsunglah keluar. Biasa ibu-ibu. Itulah abang dia udah tua. Tersebut tua. Macam-macam lah. Malumlah ibu-ibu marah ngerti aja lah sendiri itu kan. Cerewet. Dalam konteks baik cerewet dia. Tandanya apa? Cemburu. Arti cemburu itu tanda apa, Bu? Tanda sayang. Kalau ada istri tidak cemburu sama suami itu dipertanyakan. Atau kalau tidak ada suami cemburu kepada istri, tapi cemburu yang bukan berlebihan. Kadang-kadang kawan di kantor kan tuh ketemu tuh pas makan siang, pasti istri nanya tuh udah makan dan enggak katanya. Orang kan bersyukur ditanya oleh istri, abang nggak makan atau belum kan gitu. Abang udah makan atau belum? Kadang-kadang kawan kantor kan wah takut sama istri dikontrol segala macam kan. Padahal itu baik. Rasulullah marah atau tidak? Nabi terdiam. Apa kata Nabi? Hai Aisyah, Khadijah tuh saya nikah sama dia seorang wanita yang kaya. Tapi setelah dia nikah dengan saya, hartanya terkuras untuk agama. Maka Khadijah itu posisinya penghulu wanita surga. Dia yang pertama kali masuk. Habis hartanya. Jadi Rasulullah menceritakan pengorbanan Aisyah. Kalau suami sekarang, kalau istrinya sudah gini-gini, apa katanya tuh? Hebatnya Khadijah daripada engkau katanya kan. Tapi tidak, dia saling memuji. Dan Rasulullah memuji Aisyah. Kenapa Aisyah sering bertanya? Makanya sebanyak hadis-hadis Nabi itu periwayatnya adalah Aisyah. Terutama fikih wanita. An Aisyah. Karena beliau ini wanita cerdas. Banyak hadis-hadis Rasulullah terhimpun kepada beliau. Tapi memang beliau cemburu dan itu wajar. Ya, seorang istri itu cemburu kepada suaminya. Sampai mana kaji itu gitu? Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Pokoknya ibu tuh jangan cepat-cepat cerewet sama suami. Ini baru saya bapak langsung kan? Kenapa? Kok Ustaz tahu? Saya pun mengalami. Ya, semua orang kan mengalami seperti itu ya. Jadi apa namanya? Wal kaziminal ghaiz, kalau ibu mau cepat masuk surga, pandai-pandai menahan amarah. Tahan dulu, tenang dulu, duduk dulu, seduhkan teh kali iklannya tuh. Minum tak tenang, mau cerita, baru dikritik, baru dibilang, baru kita sebutkan apa yang ingin kita sebut. Pasti ada solusi nantinya. Begitu caranya. Karena amarah itu berasal dari nafsu amarah. La taghdab, kata Nabi, jangan engkau marah. Faraddada miraran, sampai Nabi mengulang-ulang 3 kali. La taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Kenapa? Dengan amarah bisa merusak fungsi akal kita. Al-ghadab yuwazzilu hal akal. Marah itu bisa menurunkan fungsi akal.
Makanya kalau orang cerdas, orang yang akalnya fungsinya bagus, marahnya kurang. Sempit akal kita kalau sering marah, maka marah ini menyebabkan akal tadi fungsinya hilang. Maka Al-Quran mengatakan wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarahnya. Mudah semua rahimakumullah. Terus yang keempat, apa sambungan ayat tadi? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita bersegera minta ampun kepada Allah. Surga Allah sediakan bagi orang-orang yang minta ampun. Yang kedua, siapa yang masuk surga lagi? Yunfiquna fis sarra wat dharra. Orang yang berbagi baik di kala sempit ataupun lapang. Yang ketiga, wal kaziminal ghaiz. Orang yang menahan amarah. Yang keempat, wal 'afina 'anil nas. Apa arti afi? Mau memaafkan orang lain. Pemaaf. Ini surga, ahli surga. Orang yang mau memaafkan orang. Karena maksiat itu ada dua. Maksiat lahir, maksiat batin. Ada maksiat lahir, orang yang ingkar kepada Allah. Ada maksiat hati. Nah, itu tahu itu apa maksiat hati itu? Dongki, iri hati, buruk sangka, busuk hati, dendam. Ini maksiat hati. Kualitas amal seseorang ditentukan oleh bersih atau tidaknya hatinya. Oh, Ali sholat rajin tapi hatinya dendam, berarti kualitas amalnya sikit. Makanya Rasulullah duduk dengan sahabat. Kebetulan hadir di situ Abdurrahman bin Amr bin As, sahabat Nabi. Apa kata Nabi? Nanti akan datang seorang pemuda, dia sudah dijamin oleh Allah ke dalam surga. Penasaran sahabat, siapa pemuda itu? Siapa pemuda itu? Sampai 3 kali Nabi menyebut dalam sebuah riwayat. Maka sahabat nampaklah oleh dia seorang pemuda yang masih muda, basah wajahnya oleh air wudu. Kebetulan Abdurrahman dengan ayahnya terjadi perselisihan sedikit aja, perselisihan karena berselisih dengan ayahnya, dia duduk-duduk di masjid, nggak ke rumah. Apa kata Abdurrahman? Apa ini? Orang ini siapa sebetulnya? Sampai 3 kali menyebut dia ahli surga. Dia carilah akan oleh Abdurrahman tadi. Dia ikuti pemuda tadi sampai ke rumahnya. Sampai di rumah, dia bertamu, tidur di sana. Dia tidak lihat apa-apa. Bahkan Abdurrahman tahajud, dia ada tahajud. Pas azan subuh dia bangun sholat ke masjid Qabliyah, sholat fajar. Apa kata Abdurrahman? Ini orang ini amalannya kalau ditengok lebih banyak saya dari dia. Tapi kenapa dia disuruh oleh Rasulullah masuk surga? Meskipun sahabat-sahabat banyak yang dijamin masuk surga, maka sudah 3 hari tidak ada menengok perubahan, yang berarti Abdurrahman pun bertanya, wahai anak muda, apa amalan yang engkau lakukan? Apa kata pemuda tadi? Amalan saya cuma 2. Yang pertama, saya tidak pernah dendam dengan siapapun. Yang kedua, saya memaafkan orang yang bersalah kepada saya, apapun kesalahannya. Dua itu aja hatinya. Barulah termenung Abdurrahman tadi. Meskipun saya banyak amal, tapi saya ada sedikit masalah dengan ayah. Jadi tidak ada gunanya amalan tadi. Jadi kualitas amal kita ditentukan oleh hati. Itu Rasulullah yang mengatakan, inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad kalian itu ada segumpal darah. Iza hasanat, apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah perilakunya. Tapi apabila segumpal darah itu tidak baik, maka hasilnya
seluruh jasad itu tidak baik. Ala, apakah itu? Wahiyal qalb, itulah hati. Makanya kita kadang-kadang hati inilah yang harus kita jaga. Kalaulah terjaga hati, muncul sifat lapang. Kalaulah lapang, sedikit salah orang tidak jadi masalah. Ya, kalau sedikit salah orang tidak jadi masalah. Ini kan penyakit kita tuh ini apa namanya kalau bahasa anak-anak sekarang baper. Baper itu bahasa apa tuh, Bu? Bahasa gaul apa artinya? Oh, apa semuanya? Terbawa perasaan. Kalau baper kok tidak nyaman hidup kita, mau tidur terbayang kan? Nampak story orang di WA, jangan-jangan ini saya. La ilaha illallah. Jangan-jangan ini saya. Nampak status orang di Facebook, nyindir pula ibu, ini saya yang disindirnya nih. Terlalu terbawa perasaan semua. Pas acara pesta ketemu dengan kawan, lupa kawan menegur. Kesalahan saya apa ya? Kok dia tidak negur saya? Tak tahu kita, mana tahu dia cekcok sama suaminya dan sempat negur ibu. Ya, kita kan banyak terbawa oleh perasaan. Orang perasaan ini tidak boleh, tidak nyaman. Ya, sudah terbawa perasaan, muncul pula sifat istighlal bil uyub. Istighlal bi uyubil khalqi, salah satu sifat yang merusak amal ibadah kita. Apa arti istighlal bi uyubil khalqi dalam kitab? Apa artinya Ustaz istighlal bil uyubil khalqi? Istighlal sibuk, bi uyub menengok, khalqi urusan orang lah. Bahasanya kepo. Bahasa kan istighlal bi uyubil khalqi. Bahasa ibunya kepo. Sikit aja bahasanya. Jadi dua penyakit itulah yang paling berbahaya. Pertama kepo, yang kedua baper. Keren bahasanya kan. Jadi buat aja status tadi, no kepo, no baper. Udah bahagia selama-lamanya. InsyaAllah kita akan bahagia. Apa namanya? Emang gue pikirin. Tidak boleh juga, kita harus peduli sesama. Yang tidak boleh itu jangan kita sibuk menengok urusan orang. Sibuklah menengok diri sendiri. Sering para ulama itu, tuba liman salak, tuba liman sangalat. Beruntunglah orang-orang yang sibuk fi aibihi, dalam kekurangannya sendiri, an uyubin nas, daripada menengok kekurangan orang lain. Rupanya orang yang beruntung itu orang yang memandang ke dirinya, bukan menengok ke orang lain. Terserah orang mau ngomong apa, yang penting kita tetap benar, itu saja. Jadi tidak terbawa perasaan. Akhirnya hati kita lapang dan mudah kita memaafkan orang. Jangan ada pula sampai mati tidak akan mau saya baikkan. La ilaha illallah. Ada tuh, ya. Bahkan besok-besok mati dia tidak mau saya nyolatkan jenazahnya. Itu namanya ibu menutup pintu surga, membuka pintu neraka. Karena itu kunci. Sealim apapun kita, sebanyak apapun amalan kita, kalau masih afi anin nasli belum, bermasalah kita nanti dengan Allah. Bermasalah. Makanya selesaikan. Kalau dengan urusan Allah itu mudah, tapi kalau urusan dengan manusia ini Masya Allah, makanya sampai-sampai ahli waris, pasti orang yang meninggal itu bukan urusan sama Allah yang dikaji. Siapa yang dikajinya? Urusan dengan manusia. Kalau ada utang-utang, datang ahli waris. Kalau ada hal-hal yang bersalah, mohon dimaaf. Kalau ada salah ucap, salah ini, segala macam, mohon dimaafkan. Kan itu ucapan yang kedua. Tidak ada urusan dengan kalau Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, selalu doanya itu Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dosanya. Kalau Allah itu gampang, cukup salat taubat ibu. Sholli salat taubat raka'atain lillah, ya Allah saya salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Ambil wudu, salat sunat taubat, habis itu tidak diulang lagi. Allah ampunkan.
Allah Maha Pengampun. Tapi ada persoalan, wal 'afina 'anil nas. Selesaikan urusan kita sesama manusia. Mau sampai kemana hubungan itu? Kalau ada yang tidak baik mau sampai kapan? Maka perbaikilah. Wal 'afi itu kalau makna lugawinya seperti abu yang terbang. Contoh di sini ada debu, datang angin bersih, tidak ada lagi. Jadi makna maaf itu bersih, tidak ada lagi yang mengganjal. Oh Ustaz, saya udah minta maaf kemarin, udah Bu, udah. Muncul pergi jalan-jalan, majelis taklim, jalan-jalan ke Sumbar, kayak ibu yang paling rajin tuh ya. Saya tengok aja, ibu tuh sudah daftar, sudah mau bayar, dihubungnya panitia. Saya jadi berangkat Bu, kenapa? Saya cek nama ada ibu itu di situ katanya. Ada ibu itu di situ. Padahal udah minta maaf ya. Berarti belum lepas, debunya tuh belum, masih ada. Paham Bu? Berarti debunya masih ada. Belum wal 'afina 'anil nas. Afid itu memang nol. Dia tidak ada masalah lagi. Ya, tidak ada masalah lagi. Tapi kalau ingin menghindar itu boleh. Contoh menghindar, saya tidak mau lagi ngumpul-ngumpul sama komunitas ini. Kenapa? Sibuk menggosip aja kerjanya. Itu boleh. Berarti kita karena takut kepada Allah. Ustaz, saya keluar dari grup alumni. Kenapa keluar? Pas acara halal bihalal kemarin, kerja orang tuh ngambil kuenya sambil nengokkan bolang-bolang besar gitu. Mamanya kan banyak tuh reuni SMP, reuni SMA, reuni kuliah, beberapa banyak halal bihalal. Di kafe ini, di hotel ini, kerja ibu tuh apa? Buat TikTok, ganti-ganti yang ditengokkan bolang-bolang besar tadi. Anak jadilah Ustaz bergabung. Bagus. Ya, daripada besar mudarat daripada manfaat. Yang berbahaya lagi reuni itu apa? CLBK. Emang ibu itu siapa? Oh, itu mantan pacar saya dulu Ustaz. Allahu Akbar. Banyak Bu. Ya. Awalnya minta nomor handphone. Habis itu apa? Nanya kabar anak. Habis itu cerita-cerita. Habis itu curhat. Habis itu minum-minum kita, saya yang traktir. Dah. Hati-hati zaman sekarang. Ya, media sosial itu ampun hari ini ya. Grup itu banyak. Tapi kalau grup itu di dalamnya alumni kita sosial, ada yang meninggal kawan, santuni anak-anaknya, bagus. Jadi tergantung kita sebetulnya bagaimana menengok komunitas tadi. Kalau rasa-rasanya bermanfaat, sah-sah saja. Tapi kalau rasanya memberi mudarat, lebih baik ditinggalkan. Paham ya? Dah cukup kajian kita. Ada yang tanya silakan. Ada lagi ya. Ada berapa grup di WA-nya Bu? Sampai pas Idul Fitri kemarin hang handphonenya, grupnya banyak Ustaz. Selama Idul Fitri semua ada. La ilaha illallah. Karena saya tengok di media sosial tuh yang aktif sekarang bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Yang joget-joget ngasih THR tuh bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu kebanyakan. Ditengok ya. Di situ banyak hal seperti itu. Ya Bu. Mudah-mudahan yang 4 ini jadi acuan kita ya. Yang pertama, bersegeralah mencari ampunan Allah. Yang kedua, berbagi ketika sempit ataupun lapang. Yang ketiga, pandai menahan amarah. Yang keempat, pandai memberi maaf. Dengan demikian Allah janjikan jannatun arduhas samawati wal ardh. Allah janjikan surga seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Mudah-mudahan kita bertambah mantap amalan kita setelah Ramadan ini, istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأوسع أرزاقنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة والهداية والإناية يا الله على هذه الجماعة. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة إلى أهل البلاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا يا الله بالسعادة ولا تختم علينا يا الله بالشقاوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Demikian wirid kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi, mendapat pahala di sisi Allah. Jika ada kalimat yang salah mohon dimaafkan. Ada ibu yang tersinggung? Banyak yang membahas tadi penyakit semuanya kan. Ya, untuk menasihati diri sendiri. Subhanakallah wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.